Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ustazah akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu masih tentang perkembangbiakan tumbuhan. Silakan disimak dengan baik-baik ya. Nah, berikutnya adalah perkembangbiakan dengan cara buatan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan dengan cara alami. Salah satunya ada biji, kemudian ada umbi ya, umbi. Kemudian ada tunas. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, contohnya ada apel, jeruk, mangga, dan lain-lain. Yang berkembang biak dengan tunas, ada pohon pisang, ada pohon bambu, kemudian ada cocor bebek. Nah, cocor bebek itu salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, namun tunasnya itu menempel pada daun induknya. Ada lidah buaya juga. Nah, itu perkembangbiakan dengan cara tunas ya. Nah, berikutnya ada perkembangbiakan dengan cara umbi. Nah, umbi seperti singkong, ubi jalar, kemudian ada kentang, ada wortel. Nah, umbi sendiri dibagi menjadi bermacam-macam lagi, teman-teman. Ada umbi batang, umbi akar, dan satunya apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Sama umbi lapis ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perkembangbiakan dengan cara buatan. Jadi, ada beberapa tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan cara buatan, namun tidak semua ya, teman-teman. Nah, rata-rata tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan cara buatan ini adalah tanaman yang memiliki batang yang kokoh. Nah, seperti mangga, jeruk. Nah, itu bisa dilakukan bisa dikembangbiakan dengan cara buatan. Namun seperti pisang, kemudian lidah buaya, nah itu nggak bisa karena batangnya batangnya itu lunak gitu loh, nggak keras. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Nah, jadi ada bantuan manusia di situ. Namanya saja sudah buatan kan? Yang namanya buatan itu pasti dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya adalah cangkok, stek, dan menempel. Nah, di sini kita akan bahas tentang pencangkokan atau mencangkok tanaman. Nah, ini adalah proses mencangkok tanaman. Nah, pertama-tama yang dilakukan adalah menyayat batangnya. Nah, jadi batang luarnya itu kita sayat, kemudian kita buang. Nah, kita tinggalkan batang dalamnya yang berwarna putih. Kita sayat ya sampai batang luarnya hilang, kemudian tinggal batang putih. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu batang yang disayat tadi kita bungkus menggunakan tanah yang subur. Nah, seperti ini. Kita bungkus menggunakan tanah yang subur sehingga bekas sayatannya itu tertutup semuanya. Nah, selanjutnya tanaman yang sudah dibungkus menggunakan tanah yang subur tadi kita bungkus lagi menggunakan plastik. Agar apa? Agar tanahnya bisa bertahan ya, nggak hancur. Nah, kira-kira seperti ini bentuk dalamnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau bentuk nyatanya seperti ini ya. Nah, kita bungkus dan diikat biar tahan. Nah, setelah beberapa lama, tanaman yang kita cangkok tadi akan tumbuh akar. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada putih-putih ini. Nah, ini adalah akar. Akar yang tumbuh di tanah yang kita baluri tadi loh. Tanah yang bekas sayatan kemudian kita baluri tanah, kita bungkus dengan tanah, nah kemudian tumbuh akar. Nah, batangnya tumbuh akar ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah tumbuh akar seperti ini, batangnya kita potong. Nah, kita potong di bagian sini. Nah, kita potong. Nah, jadinya akan seperti ini. Kemudian kita tanamlah pohon tersebut. Nah, kita tanam. Dan dia akan menjadi pohon langsung ya. Nah, jadi seperti itu proses mencangkok.
Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah melihat ayahnya atau pamannya mencangkuk tanaman ya. Nah, mencangkuk tanaman ini teman-teman adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Jadi mudah, dilakukan dengan mudah dan murah. Hanya bermodalkan tanah, kemudian pisau, sudah plastik, kemudian tali, dah jadi. Keuntungan mencangkok adalah tanaman yang tumbuh lebih cepat dari biasanya. Iya, betul teman-teman. Kadang-kadang tanaman yang kita cangkok, apalagi di bagian itu sudah ada bunganya. Sudah bunga artinya akan berbuah. Nah, ketika kita tanam, itu langsung berbuah. Ya, karena dia tidak seperti biji. Kalau biji itu dia dari tunas dulu, kemudian dia bertambah tinggi. Nah, kalau cangkok ini ibaratnya dia sudah jadi. Nah, tinggal ditanam. Nah, kemudian tanaman hasil cangkok biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Nah, iya betul teman-teman. Kekurangan tanaman cangkokan itu lebih roboh. Kenapa? Karena akarnya tidak kuat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tadi kan. Nah, ini tanaman ini, nah akarnya nggak kuat. Beda sama biji. Kalau biji itu dia dari kecil kemudian semakin besar, semakin kuat akarnya. Akar tanaman hasil cangkok lebih rapuh. Namun, tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah perkembangbiakan dengan spora. Nah, perkembangbiakan dengan spora ini termasuk dalam perkembangbiakan secara alami juga, teman-teman. Teman-teman pernah lihat tumbuhan paku-pakuan? Biasanya paku-pakuan ini banyak terdapat di dekat-dekat hutan gitu, teman-teman. Dekat-dekat hutan atau di alam liar. Nah, ini tumbuhan paku-pakuan. Nah, seperti ini. Siapa yang pernah lihat tanaman seperti ini? Nah, ini adalah tanaman paku-pakuan. Teman-teman amati. Di sini, di belakang daunnya banyak bintik-bintik kecil. Ya kan? Tuh. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan spora. Nah, sekarang kita coba baca teks dialog. Ada Edo dan Lani. Nah, di rumah teman-teman praktekkan ya membaca ini. Teman-teman bisa minta bantuan ayah atau bunda untuk membaca. Hai Lani, kamu sedang apa? Kata Edo kan. Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa, Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanam di pekarangan rumahku. Oh, silakan. Tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat, Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu. Ya, kamu benar. Nah, dari dialog tadi kita bisa menuliskan kembali cara perkembangbiakan spora. Bahwa yang pertama kita dapat informasi yaitu tumbuhan paku-pakuan tumbuh dengan sendirinya, ya kan? Kemudian tumbuhan ini menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora terdapat pada bagian belakang daun paku-pakuan. Bentuknya seperti bintik-bintik hitam. Kemudian bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Spora pada daun paku-pakuan dapat diterbangkan angin dengan mudah. Nah, spora yang diterbangkan angin tumbuh menjadi tanaman paku-pakuan yang baru. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman perkembangbiakan. Baik teman-teman, sampai di sini penjelasan Ustazah untuk perkembangbiakan tumbuhan. Semoga apa yang Ustazah jelaskan dapat dipahami ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.